Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 20 Kelompok 4 yang terdiri dari Eva Yuliani SPD, Resti Maulansari SPD, dan Nurul Aini SPD. Kami akan mempresentasikan mind mapping mengenai implementasi WOG di Kabupaten Garut. Adapun implementasi WOG di Kabupaten Garut yang akan kami presentasikan yaitu mengenai definisi, jenis layanan, pola pelayanan, dan penerapannya di Kabupaten Garut. Definisi WOG. WOG merupakan upaya berbagai instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu. Jenis pelayanan publik dalam pendekatan WOG diantaranya pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dokumen dan surat resmi yang dihasilkan dapat berupa KTP, status kewarganegaraan, dan lainnya. Kemudian, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan sebagainya. Kemudian pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan air bersih. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif atau pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola pelayanan publik. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional bersifat pelayanan sektoral. Yang kedua, pola pelayanan satu atap dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah. Ketiga, pola pelayanan satu pintu diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah. Keempat, pola pelayanan terpusat di mana instansi pemerintah bertindak sebagai koordinator. Kelima, pola pelayanan elektronik bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Implementasi WOG di Kabupaten Garut. Yang pertama adalah SITP atau Sistem Informasi Transparansi Publik. Dan yang kedua adalah Lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Yang ketiga, SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Dan yang keempat, JDIH atau Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Yang
kelima ada media center, yaitu pusat visualisasi dan integrasi data baik yang diperoleh melalui online maupun offline. Yang keenam ada LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik, yaitu sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. Yang ketujuh ada Sijeruk atau sistem informasi jejaring rujukan. Pemerintah Kabupaten Garut meluncurkan ambulans gratis dengan sistem operasi delivery order. Lalu ada Pikar BPJS, yaitu aplikasi ini digunakan petugas atau dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Selanjutnya Pandu Online atau pelayanan administrasi online kependudukan. Ditujukan untuk melayani masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan secara daring melalui link panduonline.garutcap.go.id dan Pasti Oke di Sdukcapil garutcap.go.id. Selanjutnya, sistem informasi jaringan elektronik melalui perizinan online yang biasa disebut Sijempol Kabupaten Garut, yang diperuntukkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan secara online. WBS adalah aplikasi yang disediakan oleh Inspektorat Kabupaten Garut. Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri Anda, karena kerahasiaan terjaga oleh WBS. Kemudian sistem informasi pemadam kebakaran terpadu yang disingkat menjadi SIKARDU, yaitu mengatur informasi secara real time, informasi sumber kebakaran, dan permasalahan kejadian pertolongan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran di lingkungan Kabupaten Garut. TEPRA atau tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran, yaitu untuk mendorong penyerapan anggaran secara optimal di kementerian dan lembaga pemerintahan sekaligus pengawasan terhadap realisasi anggaran. MKG, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Website SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana, yaitu surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Yang terakhir adalah PPID, yaitu kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, di mana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.